Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Pertama-tama sorry banget nih, gue telat upload video karena emang lagi sibuk banget. Dan karena gue juga mau cobain nih beberapa hari pakai iOS 16.1 official. So, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Oke, jadi di video kali ini yang gue bahas adalah iPhone 13 ya. Karena di iPhone ini gue pakai iOS yang official. Sedangkan untuk iPhone 11 yang gue punya itu gue pakai profile public beta. Jadi untuk iPhone 13 ini gue sama sekali nggak update lewat otak ya. Jadi gue tuh punya kebiasaan kalau misalkan update iOS agak besar, gue selalu download dulu file IPSW-nya dan restore via iTunes. Jadi harusnya performa HP tetap optimal dan bakal terhindar dari bug-bug update sebelumnya. Nah, selama gue pakai kurang lebih 4 harian, hal yang pertama gue notice adalah di bagian baterai. Dimulai dari icon percentage-nya dulu deh untuk baterai. Jadi untuk seri di bawah iPhone 13 udah support baterai percentage. Dan untuk animasi juga udah di fix kok. Yaitu kalau misalkan baterainya berkurang, ya animasi bagian baterai juga ikut berkurang. Karena sebelumnya untuk di iPhone 13 biarpun baterainya berkurang tapi animasi baterainya pun tetap full. Nah, selanjutnya untuk konsumsi daya baterai. Ini juga bisa gue bilang udah jauh lebih irit daripada iOS 16 waktu awal-awal rilis. Akhirnya nih gue pakai iPhone 13 ini dalam sekali cas bisa sampai 2 hari pemakaian. Jadi menurut gue untuk konsumsi daya baterainya ini kurang lebih hampir samalah dengan iOS 15 sebelumnya. Nice. Lalu fitur tambahan di iOS 16.1 yang cukup berasa adalah kalau kalian ke App Store, udah ada opsi untuk in-app content. Nah, ini tuh kepake banget kalau misalkan kalian lagi download game dan di dalam gamenya itu butuh konten yang harus di-download gitu. Misalkan ya resource-nya tuh file gede-gede banget gitu untuk di-download. Nah, kalian bisa langsung minimize aja gamenya, tapi untuk downloadannya juga tetap akan berjalan di background. Next, fitur selanjutnya yang nggak kalah keren adalah Live Activity. Untuk fitur ini sebenarnya belum bisa diandalkan banget untuk aplikasi-aplikasi di Indonesia. Tapi gue berharap sih aplikasi seperti ojek online di Indonesia bisa manfaatin fitur yang satu ini. Karena ini emang keren banget. Kita bisa tetap men-tracking aplikasi tersebut tanpa masuk ke dalam aplikasinya. Untuk pengetesan fitur ini gue coba pakai aplikasi ScoreSpot. Nah, kalau misalkan kalian pilih salah satu pertandingan di sini dan kalian pilih untuk opsi live activity-nya, begitu kalian aktifin dia akan langsung ada di lock screen kalian atau di notification center kalian. Keren banget sih. Selanjutnya fitur yang keren juga adalah di bagian foto. Sekarang udah ada fitur iCloud Share Photo Library. Jadi kalian bisa share foto library kalian ke teman terdekat atau ke keluarga. Nah, orang-orang yang udah kalian add di dalam iCloud Share foto kalian, itu juga bisa edit-edit fotonya secara langsung kok. Tapi saran gue minimal kalau misalkan kalian mau aktifin fitur ini, kalian langganan iCloud aja per bulan. Karena menurut gue untuk kalian yang pakai free gitu, 5 GB itu nggak akan cukup sih. Next, di bagian wallpaper juga sekarang punya tampilan yang berbeda, udah lebih jelas di sini, lebih keren. Kalau kalian udah buat banyak customize wallpaper, bakal kelihatan semua di sini. Oh ya, untuk tampilan UI ketika kalian screenshot juga udah berbeda. Sekarang kalau misalnya kalian selesai edit screenshot, opsi untuk save-nya ada di bagian kiri atas. Lanjut buat kalian yang masih bingung nih, fitur Clean Energy kok nggak ada ya di HP kalian. Untuk fitur ini hanya tersedia di region US ya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba fitur ini, kalian tinggal ganti aja region Indonesia ke US. Lalu kalian masuk ke bagian setting, lalu kalian pilih battery, lalu pilih battery and health dan charging, dan disitu ada fitur Clean Energy Charging, kalian bisa aktifin aja. Fitur ini sebenarnya berfungsi untuk mengurangi jejak karbon selagi kalian ngecas HP. Cuman sayangnya aja fitur ini tuh baru tersedia di region US aja. Semoga aja kedepannya nanti di negara kita juga bakal kebagian fitur ini sih. So far itu aja sih palingan penambahan fitur-fitur yang menurut gua paling oke di iOS 16.1 ini. Selama gua pakai kurang lebih 4 harian, bugs-bugs yang mengganggu kayak touch di bagian keyboardnya yang suka delay, di sini udah di fix. Dan gue udah nggak pernah ngalamin masalah tersebut. Lalu untuk suhu di iPhone 13 ini bisa gue bilang di iOS 16.1 ini udah nggak pernah panas seperti sebelumnya. Jadi gue udah pakai browsing, sosmed, tonton YouTube, Netflix, ya suhunya palingan anget-anget aja. Dan nggak pernah sampai panas atau sampai baterainya turun drastis.
Itulah kenapa gue seneng banget di iOS 16.1 ini, karena akhirnya gue bisa balik lagi nih cas HP cuman sekali dan pemakaian gue kurang lebih 2 harian. Untuk di bagian performance, untuk hasil skor Geekbench 5 di single core-nya ada di 1735 dan multicore-nya ada di 4523. Gue lupa banget screenshot hasil skor Geekbench 5 di update sebelumnya, tapi seingat gue kayaknya ada peningkatan di hasil benchmark deh. Tapi ya ini hanya angka, untuk real penggunaan harian tetap sama aja kok. Jadi kesimpulannya, menurut gue di iOS 16.1 ini membawa banyak banget perbaikan bugs dan juga penambahan fitur-fitur yang cukup menarik. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk update, langsung gas aja update, karena dengan kalian update, security patch-nya pun juga ikut ke update biar bikin HP kalian lebih aman lagi. Biasanya banyak yang nanya nih, kalau misalkan nanti update bakal keblok nggak jaringannya. Sebenarnya update iOS itu tuh nggak ngaruh sama jaringan kalian bakal keblok atau enggak. Kalau emang HP kalian ex-inter dan nggak bayar pajak, ya ujung-ujungnya bakal keblok juga. Tinggal nunggu waktu aja. Oke, palingan segitu aja review 4 harian gua di iOS 16.1 ini. Semoga bermanfaat nih buat kalian yang masih galau untuk update atau enggak. Saran gue sih update aja. Jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua, dan agar channel ini terus berkembang ke depannya. Gua Tian dari Sumber Gadget, pamit.